Selamat pagi Jess, apa kabar pagi ini? Ini ada komen cukup ini ya, cukup perlu saya jawab ya, karena banyak yang salah, banyak yang nggak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Ya, tempe goreng tepung kah yang dimaksud? Tempenya itu protein bos, namanya protein nabati ya. Kan ada dua jenis protein nabati dan protein hewani. Nah, itu yang kamu harus pahami. Tentu siapapun yang belajar tentang nutrisi pasti akan mengatakan protein hewani pasti terbaik. Itu sebabnya kenapa orang-orang vege pasti masih makan telur, karena telur itu protein hewani. Nah, tempe goreng tepungkah yang dimaksud? Ya iya, yang namanya gorengannya itu. Tapi bukan hanya itu saja, termasuk lele goreng itu yang ada kriuk-kriuknya itu juga sama termasuk. Terus kemudian tahu yang digoreng tepung juga sama termasuk. Semua yang digoreng tepung termasuk, mau gurame, termasuk udang goreng tepung juga sama, termasuk cumi goreng tepung juga sama. Semua yang berhubungan dengan tepung itu sama. Jadi kalau kamu memakan protein, apapun proteinnya, dan kemudian dicampur dengan tepung, ya mau tidak mau kamu harus menyingkirkan nasinya. Karena kalau tidak, ya double. Kamu makan double-double. Tak hitungin ya, kamu gambarin sendiri ya. Nasi, kalau kamu makan satu piring, itu kalorinya udah sangat gede banget. Ya, kalorinya ya lumayan lah, sekitar kalorinya bisa 80, tergantung berapa yang kamu makan, bisa 100, bisa 150, bisa 200 gitu. Nah, kalau bicara masalah gula, itu pasti terhitung 250 sampai 300 kalori. Ya, gulanya di situ. Kemudian kamu makan nasi, kamu makannya cumi goreng tepung. Pertanyaan saya, kamu banyak makan cuminya atau banyak makan nasinya? Pasti nasinya kan? Betul nggak? Cumi satu kamu bisa potek kecil-kecil, dipuluk nasinya satu pulukan, makan. Untuk rasa, supaya kamu bisa makan nasinya itu. Sehingga orang seringkali satu biji cumi, satu ekor cumi yang digoreng itu, nasinya satu piring. Nah, itu berarti udah kelebihan gula. Ya, udah kelebihan gula. Dan kemudian setelah kamu makan di dalam lambungmu, maka pankreas bekerja. Kenapa? Karena pankreas harus memunculkan hormon yang namanya insulin. Untuk apa? Menjagain gula-gula itu ditangkepin sama dia. Nah, gula-gula yang namanya glukosa, yang namanya apa, itu ditangkep semua sama dia. Sakrosa, fruktosa itu ditangkep semua sama dia. Terus kemudian diedarkan. Ya, insulin ini mengedarkan gula-gula itu. Otot mau enggak? Otot mau, dimakan sama otot. Ya, lambung mau enggak? Empedu mau enggak? Empedu ambil, dimakan sama empedu. Liver mau enggak? Liver memakannya untuk livernya. Nah, terus kelebihannya dibuang kemana? Kelebihannya disimpan di bawah kulit. Jadi lemak tubuh itu disebut sebagai cadangan energi. Cadangan kalori. Nggak pernah dihabiskan. Kenapa nggak pernah dihabiskan? Karena kamu nambah mulu. Kamu melek cangkem terus. Makan terus gitu. Ya, sehingga setiap hari, per setiap jam, numpuk. Padahal aturannya adalah dari makan pertama sampai makan kedua. Kalau kamu mau melakukan itu dan harus diwanti-wanti makanannya apa saja, itu harus lebih dari 8 jam. Saya memberikan wejangannya 12 jam untuk membuat jeda makan. Tapi kan kamu tidak bisa. Kamu jeda 4 jam makan, 4 jam makan, 4 jam makan. Bahkan cemilannya tidak berhenti itu. Nah, itu yang membuat kamu selalu mengasupkan sisanya dari tubuh. Karena tubuhmu tidak butuh. Tubuhmu tidak butuh gitu. Nah, yang betul kalau kamu mau sehat, ya kan sehat itu kan akan terbentuk 3-5 tahun kemudian. Dari hari ini kamu menentukan hidupmu makan apa. Ya, 3-5 tahun yang akan datang.
Makanya banyak orang berpenyakitan setelah hari ini dia makan ini dan itu, 3 tahun lagi terjadi apa? Terjadi apa? Karena apa? Karena proses degeneratif. Proses sel gagal meregenerasi. Sel gagal meregenerasi akan mengakibatkan yang namanya komplikasi. Sel gagal meregenerasi akan mengakibatkan yang namanya metabolic syndrome atau masalah-masalah metabolik dalam tubuh. Dan kalau itu terjadi dan terus-menerus berulang, 3-5 tahun lagi, kalau masih dikasih hidup ya gitu, ngabisin duit tiap hari, bayar ranjang termahal di muka bumi, terus-menerus nggak berhenti-berhenti ya, bayar itu agen-agen obat, yang terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Sehingga semakin hari semakin parah. Contoh yang paling gampang, kalau kamu bermasalah dengan gula darahmu, maka kamu dikasih minum yang namanya Pormin ya. Pormin untuk masalah gula darahmu. Nanti ada tambahan glip-glip itu glip-glip itu. Ya, setelah kamu minum itu 1 resep, 2 resep gitu. Nanti kamu merasa kok jadi mual. Kok jadi mongkok-mongkok, mual-mualan gitu. Nanti kamu konsultasi lagi, kamu ditambahin yang namanya Prasol. 2 obat sudah masuk ya. Tambahin lagi Prasol. Loh, kok jadi minum glip, minum Pormin, minum Prasol, kok tangan saya jadi kebas? Kok kaki saya jadi kebas gitu. Kok perutnya tambah perih-perihan gitu. Dikasih tambahan entin kebas gitu. Nah, lama-lama 1, 2, 3, 4, 5 bulan, 6 bulan ya, terus nambah terus ya. Nanti terus ginjalmu kena. Ginjalmu kena, nanti kamu dibilang kreatininmu tinggi. Ginjalmu bermasalah. Nanti ada kambing hitam, kambing hitamnya kolesterol. Ya, kolesterol ditambahin tuh statin tuh, turunin kolesterolnya. Ya, habis distatinin, levernya yang kena. Ya, jantungnya yang kena. Nah, itu lingkaran setannya kan begitu itu. Kalau kamu mengkonsumsi OBAT kayak gitu, ya. Makanya disarankan kalau kamu makan tempe goreng tepung, ya makanlah tempe goreng tepungnya saja. Nasinya disingkirkan. Minuman-minuman manisnya disingkirkan. Minuman-minuman berenerginya disingkirkan. Lah ini kamu makan gorengan, berdiri di gerobaknya, sebelah kirinya plastik es teh manis. Ya modiar kok, Jess. Ya, itu yang membuat kamu menciptakan monster di dalam dirimu sendiri. Dan itu resikonya kamu yang menikmati. Kalau saya kan tidak. Saya dari pagi bangun tidur sampai sekarang minumnya racikan Mak Jin. Minumnya racikan Mak Jin. Ini udah nikmat banget ini tanpa pakai gula-gulaan. Pak Effendi masih makan gula enggak? Masih. Minum gula? Masih. Kopi saya itu pakai susu kental manis. Berapa perbandingannya, Neng? 1:4. 4 sendok kopi, 1 saset gulanya, susu kental manisnya. Gitu. Jadi rasanya pahit. Rasanya pahit-pahit nyoy gitu. Manisnya itu untuk membuat taste-nya kopi gitu di mulut saya. Tapi anak saya kalau ngeracik kopi sendiri ditimbangin dia, digiling sendiri, ditimbang, kemudian airnya dididihkan dengan kontur itu panas tertentu dan kemudian dituangnya diputer-puter begitu. Nah, itu udah ada rasanya itu. Tapi saya nggak ngerti caranya membuat seperti itu. Lah anak saya bisa itu. Ya, kalau meeting kadang istri saya karena ada tamu beberapa, ya gorengan lah. Ada gorengan. Tapi kita tidak pernah makan nasi. Udah 6 tahun saya tidak pernah makan nasi. Dan saya 1 hari hanya makan 1 kali. Nah, sehingga ditanya kemarin sama salah satu orang, loh Pak Jes ngajari kita supaya tidak makan malam. Kok Pak Jes makannya jam 11 malam? Ya, kalau saya disuruh jawab ya nggak bisa jawab di satu komen aja ya. Saya bilang, ini Pak Jes, ya betul. Kenapa saya makan jam 11 malam? Karena 1 harian meeting selesainya jam 11 malam. Baru setelah mau balik selesai meeting, saya makan jam 11 malam. Yang dimakan apa ya? Kan saya udah tunjukin tuh makanannya apa. Ya. Makanannya satenya Pak Seno, sate bloranya Pak Seno. Jos banget itu. Nah, kalau kamu makan kayak saya 1 hari 24 jam, ya bebas aja. Kamu mau makan jam berapa aja, enggak masalah. Karena 1 hari hanya 1 kali makan.
Gitu. Mau makan jam 10 pagi, yang jelas bangun tidur nggak makan. Yang jelas seperti itu. Ya, jam 11 malam makan kan saya baru tidur jam 3 pagi.